Suasana pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur pasca penangkapan anak kiai pesantren tersebut cukup lenggang. Tidak tampak aktivitas santri dan anggota BRIMOB masih berjaga di depan gerbang pesantren. Jumat pagi pesantren Sidikiyah di Desa Losari, Kecamatan Peloso, Jombang tampak sepi. Hanya terlihat sejumlah mobil yang terparkir di halaman pesantren. Meski pintu gerbang terbuka, namun warga tidak bebas keluar masuk kecuali masyarakat setempat yang tinggal di sekitar jalan menuju pesantren. Beberapa anggota BRIMOB berjaga di sejumlah ruas jalan. Sejak Kamis pagi hingga malam, area ini steril dari orang luar karena saat itu tengah dilakukan penggeledahan untuk mencari MSA, tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati. Warga setempat mengaku tidak merasa terganggu setelah suasana menegangkan selama hampir 24 jam sejak Kamis pagi kemarin. Masyarakat saya kira sudah logis ya, nggak takut lah, masalah ini kan sudah ngerti semua. Apalagi khususnya lingkungan sini itu kan sudah ngerti lah, masalahnya kan sudah lama kan. Jadi masyarakat itu saya kira ya tenang-tenang saja. Dan lagi wajar lah kalau gimana itu kan dari pihak aparat kan, khususnya ya perintah dari atasan juga kan. MSA putra sang kiai pengasuh pesantren Sidikiyah telah menyerahkan diri kepada polisi dan dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan dan ditahan di Rutan Madaeng, Surabaya. Sebelumnya, kasus pencabulan yang diduga dilakukan MSA terhadap santriwati dari Pondok Pesantren Sidikiyah, Peloso, Jombang, Jawa Timur. Untuk menangkap tersangka, polisi sempat kesulitan dan dihalangi oleh ratusan santri serta ayah tersangka yang merupakan pimpinan pondok pesantren tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, pagi ini Kepolisian Daerah Jawa Timur merilis pernyataan dan perkembangan terkait proses penangkapan tersangka kasus pencabulan di Jombang. Untuk mengetahui informasinya kami sudah terhubung dengan reporter TV One Reyan Yudhistira di Rutan Madaeng, Sidoarjo, Jawa Timur, tempat tersangka ditahan. Reyan, apa informasi terbarunya saat ini di sana? Reyan, bisa mendengar suara kami? Ya, selamat siang Reyan. Silakan informasi terbarunya. Polda Jawa Timur, kemudian juga dari pihak Rutan Medaeng Surabaya dan juga dari pihak Kejaksaan menggelar konferensi pers terkait dengan proses penyerahan diri yang dilakukan oleh tersangka MSA kasus pencabulan santriwati di Ponpes Sidikiyah, Peloso, Jombang. Saat ini kami telah bergabung bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, yang mungkin bisa menjelaskan lebih konkret lagi seperti apa hasil dari setibanya tersangka ke Mapolda Jatim pada tadi malam, dan kemudian proses lanjutan seperti apa. Saat ini telah bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto. Selamat siang Pak Kabid. Selamat siang Mas. Pak Kabid, bisa dijelaskan hasil konferensi pers tadi tentunya setelah pertemuan dengan jajaran samping baik dari pihak Kejaksaan Tinggi dan juga dari pihak Rutan Medaeng sendiri seperti apa Pak Kabid? Ya. Baik, jadi terima kasih Mas. Kami mulai kemarin ya sesaat setelah pasca atau sesaat setelah yang bersangkutan menyerahkan diri di seputaran wilayah Jombang, kami lakukan upaya penangkapan, kemudian kita bawa yang bersangkutan, kemudian kita lakukan upaya identifikasi ya di Polda Jawa Timur. Setelah kita lakukan identifikasi, kita cek kesehatannya, ya benar-benar sehat. Setelah itu kita titipkan tadi pagi ya di Rutan Medaeng itu sekitar pukul 2:30. Setelah itu, ya tadi 10 menit yang lalu, 15 menit yang lalu sudah kita serahkan ke Kejaksaan untuk tahap keduanya. Ya. Baik, untuk tadi juga sempat dijelaskan bahwa untuk proses persidangan sendiri nanti akan dilakukan di Surabaya, tidak di lokus delikti tempat kejadian tindak pidana tersebut. Pak Kabid, bisa dijelaskan? Ya, jadi mengingat tadi sudah sampaikan juga bahwa kenapa sih kok dilakukan di Surabaya? Ini tentunya sudah melalui kajian yang tinggi, Mas ya, kajian yang mendalam terkait kasus ini.
dilakukan di Surabaya adalah tentunya untuk menjaga situasi agar di wilayah Jombang itu tetap kondusif. Kemudian kita juga mengantisipasi jangan sampai santri-santri atau orang-orang di sana terprovokasi, sehingga kita agak jauhkan dari wilayah Jombang. Demikian, Mas. Baik. Selain dari MSA sendiri, ada 320 simpatisan MSA yang saat ini diamankan di Mapolres Jombang. Tadi ada keterangan dari pihak Direskrimum Polda Jatim yang menjelaskan 5 orang sudah ditetapkan tersangka, Pak Kabit. Ya, betul. Jadi setelah kita pilah-pilah kemarin dari 350 ditambah 1 ya, DD itu jadi 351, ada 5 orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Ya, kenapa ditetapkan sebagai tersangka? Karena sesuai dengan pasal 19 ya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kejahatan seksual, bahwa apabila seseorang atau orang menghalang-halangi proses penyidikan, maka akan dituntut dengan pidana penjara selama 5 tahun. Demikian, Mas. Ya, untuk kondisi kesehatan dari tersangka MSA sendiri sejak tadi malam hingga pagi ini seperti apa, Pak Kabit? Alhamdulillah tadi malam sudah diperiksa oleh tim kedokteran Polda Jawa Timur sehat, dan sekarang juga alhamdulillah masih dalam kondisi sehat, dan kita doakan terus tetap sehat, dan kami minta kepada keluarga terus mendoakan agar beliau bisa menjalani persidangan ini dengan baik. Dan kami terima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh komponen yang telah membantu pelaksanaan kegiatan upaya paksa kemarin sehingga tersangka ini bisa kita amankan sampai dengan saat ini. Terakhir, Pak Kabit, dengan koordinasi dengan pihak jajaran samping seperti Kejati ataupun Kejari Jombang, Pak Kabit, ini sudah ada jadwal belum untuk pembuktian di persidangan? Pak Kabit, kapan jadwalnya, Pak Kabit? Jadi untuk persidangannya kami belum mendapatkan informasi ya, kapan akan disidangkan, tapi insya Allah akan dilaksanakan dengan secepatnya. Itu yang mungkin bisa kami informasikan kepada rekan-rekan media. Baik, terima kasih Kombes Pol Dirmanto, Kabid Humas Polda Jawa Timur telah bergabung bersama kami. Itu tadi, Yohana dan juga pemirsa, informasi yang bisa kami bagi terkait dengan hasil konferensi pers pasca penyerahan diri dari tersangka MSA yang merupakan putra dari Kiai ataupun pengasuh dari Pondok Pesantren Sidikiyah Ploso Jombang yang tadi malam sudah menyerahkan diri ke pihak Polda Jawa Timur. Ada beberapa poin yang disampaikan dalam konferensi pers kali ini, yaitu selain penyerahan diri dari pihak MSA dan berkas-berkasnya sudah dinyatakan lengkap oleh pihak Polda Jawa Timur maupun dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, bahwa untuk nanti pembuktian dalam persidangan akan dilakukan di Surabaya, bukan di Jombang, mengingat terkait dengan kondusivitas, alasan kondusivitas tadi yang sudah dijelaskan oleh pihak Kejaksaan yang menyatakan bahwa hal tersebut sudah diizinkan begitu, karena mengingat jika dilakukan di Jombang akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga proses persidangan tidak di lokus delikti atau tempat kejadian tindak pidana di Jombang, melainkan di Surabaya. Sementara dari 351 simpatisan dari MSA yang mencoba menghalang-halangi petugas untuk melakukan upaya paksa penjemputan terhadap MSA ini, 5 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yohana, kembali kepada Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Ryan Yudhistira melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.